Jadi startup itu sebenarnya gampang Pak. Kita cuma main 2 matriks, namanya CAC LTV. CAC itu Customer Cost Acquisition, artinya biaya untuk mendapatkan satu customer Pak. Contoh misalnya kita budget iklan 1 juta, kita bisa dapat 10 customer Pak. Berarti satu customer itu CAC-nya 100.000. Nah, kemudian yang kedua ada namanya LTV. LTV adalah lifetime user. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari ini saya akan podcast bersama dengan Gen Z. Wah. Jadi siapa dia ini? Adalah Steven Jingga ya. Wah, ini namanya keren ini. Artinya apa itu? Steven Jingga. Jingga nama keluarga ya? Jingga ya nama keluarga Pak. Memang dulu awalnya Steven doang Pak. Cuman pas mau bikin surat izin tuh susah ya, harus ada nama belakang ya Pak ya. Ya akhirnya ya udahlah ditambahin Jingga aja gitu Pak. Loh, nama orang tua? Nama orang tua memang Jingga Pak. Oh, cuman Jingga saja? Cuman Jingga aja. Satu aja? Satu aja. Oh, oke. Gitu Pak. Jadi nama papa yang akhirnya dipakai sebagai family name ya? Yes, benar Pak. Ya, karena itu apalagi kalau buat paspor ya. Kalau Wah, cuma susah, satu Pak. nama itu berarti Steven gitu. Steven, wah susah Pak, itu susah Pak. Membingungkan. Membingungkan banget Pak. Orang yang di luar negeri memang semua ada family name ya. Yes, benar Pak. Jadi kalau di Tiongkok itu juga ada Tionghoa ya. Iya. Biasanya ada family name. Family ya. name, iya, Pak. Di Indonesia juga beberapa suku ada family name. Tapi memang tidak semua, Pak, ya. mempunyai family name ya. Tapi itu kalau repotnya itu waktu buat paspor memangnya. Wah itu repot banget Pak buat paspor, izin usaha. Itu nama Jingga namanya baru. jadi di double gitu. Jadi Budi. Iya. Budi. Hadi. Membingungkan Pak. Iya Pak. Ya. Oke. Steven, saya ingin tanya ini background Steven ya. Yeah. Ini Steven dari keluarga pengusaha atau apa? Waktu Steven masih kecil. Oke, jadi bisa dibilang kalau papa saya, mama saya juga sales properti, ya. Jadi memang kita sama sekali nggak ada darah pengusaha Pak. Oke. Jadi memang saya juga memang kebetulan papa mama hobi nonton film Pak, nonton film action. Dulu kan zamannya film Jackie Chan ya Pak ya. Jadi aku tuh tiap minggu diajakin nonton film Jackie Chan Pak di bioskop Pak. Nah, akhirnya aku tumbuhlah passion aku untuk pengen jadi aktor laga gitu Pak. Waktu masih kecil? Waktu masih SD Pak bahkan. Oh gitu. Iya. Diajakin nonton terus Pak tiap minggu. Aku sampai hafal tuh gerakan-gerakannya Pak itu. Ada berapa saudara? Aku satu doang Pak. Oh anak tunggal? Anak tunggal Pak. Iya. Wow. Pasti dimanja dong anak tunggal. Enggak juga Pak. Kesepian Pak sumpah. Oh gitu ya? Iya gak ada teman main Pak. Iya. Dan akhirnya di usia kecil sudah punya keinginan untuk menjadi aktor gitu ya? Iya. Kalau awal tuh bukan aktor Pak, tapi stuntman Pak. Stuntman itu semacam pemeran pengganti. Inginnya? Masa awalnya. Inginnya jadi stuntman? Iya Pak. Awalnya Pak ya. Awal Pak pengen jadi stuntman. Kemudian terus gimana merealisasikannya? Kan you masih kecil. Iya, that's why. Mana ada stuntman yang membutuhkan stuntman ya? Kalau di Medan itu kan belum ada tempat casting ya Pak ya. Iya. Jadi gimana aku cara realisasikan? Aku bikin film pendek mah sama teman-teman. Di usia berapa? Di usia aku masih SMP 1, berarti 13. SMP sudah buat film? Udah bikin film pakai kamera HP Pak, dulu BlackBerry Pak ya. Nah, itu udah bikin film. Kamu jadi stuntman? Aku jadi aktornya juga Pak, sekalian main. Aduh kacau lah Pak. Terus filmnya diapain? Masukin YouTube ada Pak. Oh, jadi bukan untuk komersial, untuk melayani siapa, bukan? Bukan. Sempet masukin ke ISFF, Indonesian Short Movie Festival, cuman dapat nominasi aja Pak. Lumayan dong kalau masih SMP dapat nominasi. Enggak lah Pak, masih film. Jadi itu akhirnya terus apa enggak lanjut? Itu aku terus bikin, jadi pertama film pendek aku itu judulnya Specific Target, itu 2013 Pak. Itu sampai aku bikin 4 film pendek. Sama temen sampai SMA 3 Pak. Jadi karena film adalah passion dari Steven. Iya. Steven akhirnya waktu sekolah pun ngelanjutinnya ke arah jurusan apa? Aku jurusan film Pak. Karena kalau setelah lulus SMA langsung masuk dunia film. Yes, langsung apa Pak. Ada di sini? Nah, kalau di Jakarta itu, kalau di Medan udah pasti gak ada Pak. Nggak ada dong. Nah, kalau di Jakarta kan ada IKJ sama UMN.
Cuman teman-teman rekomendasinya UMN aja gitu. Oh. Jadi aku memang sinematografi ya. sinematografi Pak. Tapi memang nggak diajarin acting, cuman diajarin bikin film, script writing, Tapi kan directing. lingkungan you kan jadi dunia film semua. Dunia film semua teman-temannya. Pak. Teman-teman film Pak. Jadi aku juga di sela-sela aku kuliah, aku gak ngabisin waktu Pak. Aku tuh di saat teman-teman pada clubbing, pada apa gitu kan, aku tuh enggak Pak. Aku langsung casting, cari casting sana sini Pak di Jakarta, casting iklan, film, sinetron, casting semua lah Pak. Aku masih ingat project pertama itu Anak Jalanan Pak. Tahun 2016 aku masih sebagai figuran, itu cuma dibayarin 50.000 aja Pak. Itu di usia berapa itu? Usia semester 1 ya Pak ya. Oh, Itu jadi berarti sambil kuliah sudah buat. sudah mulai terjun di lapangan Pak. Bagaimana respon papa dan mama pada saat itu? Awalnya gak setuju Pak. Oh, nggak setuju? Awalnya gak setuju. Loh kan you sekolah Awalnya memang gak sinematografi. setuju kuliah Pak. Oh, Cuman, di kuliahnya sudah iya, nggak disetujui. udah nggak disetujui. Cuman lama-lama Diarahkan apa mestinya? Inginnya apa, Papa? inginnya bisnis. Oh, maunya suruh ke bisnis. Iya, karena memang papa mama Tapi akhirnya ngalah ya. ngalah. Anak tunggal. Anak tunggal. Ya mau gimana Pak ya? Susah Pak ya. Iya. Jadi memang ya udah papa mama bilang yang penting papa mama support deh. Kamu pengen apa? Yang penting kamu merantau dengan baik gitu loh. Merantau waktu ke Jakarta. Waktu Jakartanya Pak. Nah, itu pembiayaan dari waktu kuliah itu semua dari orang tua atau Steven juga harus cari sendiri? Oke, jadi gini Pak. Aku itu memang dibiayain sama orang tua awal-awal aja Pak, semester 1, semester 2. Oke. Sampai suatu saat mama bilang, kayaknya mama nggak bisa biayain lagi, soalnya berat kuliahnya gitu. Akhirnya mau gak mau, saya kan castingnya Pak ya, casting. Tapi nggak dapat mulu Pak project gitu loh Pak. Ya. Akhirnya di situ aku mikir Pak, wah gimana nih supaya bisa ngebantu mama gitu ya, biayain mama. Di situ saya mulai cari bisnis sampingan Pak. Nah di sampingan itu aku lihat, nah kebetulan aku orangnya ngelihat potensi market Pak. Aku lihat teman-teman kampus aku tuh pada susah cari makan Pak. Karena kan kampus kan di UMN kan di daerah Medang ya, kos Medang Pak ya. Itu kalau mau cari makan tuh minimal 5 menit Pak baru nyampe Pak. Nah di situ aku mikir gimana supaya aku bisa solving problem mereka Pak. Nah kebetulan aku punya teman kampus yang dia punya usaha makanan Pak. Rumah makan Pak ya, rumah makan Chinese food. Nah dari situ aku coba ajak kerjasama deh. Kira-kira you mau gak gue ajakin kerjasama, gue bagian marketingnya, lu bagian operasionalnya, bagian masaknya. Akhirnya di situ kita mulai bikin catering. Waktu you masih kuliah? Masih kuliah, awal-awal kuliah Pak. Di situ untuk menambah biaya sekolah berarti? Menambah kuliah Pak, iya sama kos. Termasuk kos-kosan semua, jadi you semua. Membiayai sendiri waktu itu sudah? Bener. Di semester berapa itu? Semester 3 Pak. Sudah, orang tua sudah nggak mensupport? Orang tua bahkan ngomong, lu kalau nggak bisa biayain kayaknya lu harus balik deh. Oh gimana gitu. tuh Pak? Aduh. Ya, tapi jadi you bisa membagi waktu kuliah dan berbisnis catering waktu itu ya? Cateringnya ya lingkungan di university aja? Waktu itu tahun 2018 masih di lingkungan Gading Serpong Pak. Ya. Lingkungan Gading Serpong, saya belum ekspansi lah, masih di lingkungan situ. Sampai pandemi. Jadi ketika pandemi kan orang pada lockdown ya, pada tutup semua Pak ya, toko-toko restoran. Tapi catering kita malah naik Pak. Karena orang butuhnya catering, makanan. Nah dari situ aku lihat, wah ini potensi nih. Dari bisnis sampingannya aku bisa jadi bisnis beneran nih. Nah dari situ aku mulai menggeluti bisnis kuliner Pak. Di tahun berapa itu? Pas COVID 2020 awal Pak ya. Itu jadi, aku lihat booming tuh. Jadi you waktu itu masih kebingungan enggak? Ini saya passionnya kan di dunia film nih. Tapi kok akhirnya saya dapat penghasilan dari dunia catering atau F&B. Aku paralel Pak. Aku bisnis jalan tapi entertainment. Dua-dua you bisa tetap jalankan. Iya, aku jalan Pak. You tetap membutuhkan penghasilan kan? Iya. Karena dari hobi atau dari passion yang film ini tadi you masih belum bisa mendapatkan satu penghasilan yang tetap gitu ya. Yes. Karena kalau menurut aku ya, pandangan aku di film itu hanya sebuah passion Pak. Sebuah passion yang aku enjoy Pak. Tapi memang secara financial itu memang lebih bagus di bisnis Pak. Gitu. Jadi kapan Steven memutuskan, wah saya harus ngembangin nih bisnis catering ini? Kapan memulai memutuskan itu tadi? Oke, tahun 2020 Pak. 2020 pada saat pandemi malah. Pandemi Pak, iya. Di saat orang-orang tuh membutuhkan makanan, itu aku mulai mikirin cara ekspansi. Disitulah catering aku dari catering konvensional, aku berubah menjadi food tech Pak.
Jadi dengan kita ngandelin teknologi, dengan kita Itu ngandelin masih AI. bekerja sama dengan yang pertama tadi itu? Masih Pak, masih. Masih. Dimulai usaha itu nggak pernah rugi dong ya? Bisa Di dibilang awal sudah nggak pernah rugi. kita kan? nggak pernah rugi Pak. Makanya kita punya moto itu bisnis itu yang menarik, bisnis yang menarik itu adalah bisnis yang EBITDA-nya selalu positif Pak. EBITDA atau net profit-nya? EBITDA. EBITDA dulu Pak, jangan net profit deh. Jangan EBITDA dulu Pak, EBITDA dulu Pak. Loh kenapa? Karena memang investasinya besar. Kan nggak juga. Ya tapi kalau misalnya EBITDA kan pasti harus banyak, lebih gampang lah hitung kan dari gross profit udah dapat EBITDA Pak. Kalau ke net profit kan ya namanya kita harus ngurus banyak lah ya. Tapi kan investasi kan nggak besar. Dan you juga nggak ada hutang loh. Iya, memang nggak ada hutang. Nggak ada hutang loh. Nggak, kalau you bisnisnya nggak ada hutang ya. You juga investasi yang nggak besar. Sesungguhnya antara EBITDA dan net profit nggak terlalu ada beda dong. Nggak terlalu beda, iya benar. Nggak terlalu beda. Iya benar. Ya kan di situ earning before interest, terus tax. Ya. Nah tax ini Pak. Amortisasi. Nggak, sesungguhnya kan cuma itu saja. Iya. Nah kalau tax you kan kalau sekarang kan bisa UMKM. Yeah, itu cuma 0,5 dari penjualan. Sesungguhnya kan juga ringan sekali ya. Iya. Jadi no issue sesungguhnya you mau EBITDA maupun net profit. Tapi memang tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Karena kalau you sudah lebih ya nggak bisa dari 0,5 saja, tapi harus ngitung dari PPH. Tapi masih dapat diskon dari pemerintah 50%. Jadi PPH-nya cuma 11%. Tapi PPN-nya tetap nggak ada, karena you dari UMKM kan. Yes. Jadi pemerintah sangat mendukung UMKM, itu luar biasa ya, karena memang begitu banyak kan masyarakat rakyat yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Iya, benar. Jadi tantangan terbesar dari Steven apa di bisnis kuliner ini? Oke, karena atau catering ini ya, catering. Karena kita mulainya dengan modal minim Pak, ya otomatis kita educate market Pak. Jadi PR kita tuh memang lebih susah educate market. Gimana supaya kita punya sebuah teknik marketing yang bisa membuat orang tuh lebih aware Pak. Dan gimana kita bisa menjadi winning product dibandingkan kompetitor-kompetitor yang mempunyai modal yang lebih gede Pak gitu. Nah itu kan kreativitas dipakai Pak. Nah itu mungkin tantangan kita lebih ke educate market sih Pak. Tapi you terus bertumbuh loh dari tahun ke tahun. Yes. You lulus tahun berapa? Aku lulus jujur Pak, aku lulus tuh tahun 2022. Harusnya sih 2020. Karena you sambil bekerja. Karena aku sambil bekerja Pak. Dan bisnisnya dari tahun ke tahun selalu tumbuh. Selalu tumbuh Pak. Partnernya sama? Partnernya kita nambah satu Pak. Karena kita sekarang udah food tech, jadi kita nambah partner tech. Yang dimaksud food tech itu apa? Kita mengcombine antara bisnis kuliner dengan teknologi Pak. Jadi sekarang dulu kan kita masih pakai WhatsApp ya, pemesan pakai WhatsApp. Literally konvensional Pak. Tapi sekarang kita udah pakai chatbot, udah pakai AI. Nah itu semua itu kita udah ngarahin ke food tech Pak. Jadi udah pelanggannya semakin banyak? Semakin banyak Pak. Nah pelanggannya dari pelanggan perusahaan apa saja itu biasanya? Biasanya kalau kita itu ada 3 ya Pak ya. Personal itu untuk yang orang-orang rumahan. Oh itu ya, ada juga yang catering? Pak. Catering rumahan kan ada. Biasanya catering itu kalau hari pertama, kedua atau seminggu masih oke ya. Tapi kalau diterusin lama-lama jadi bosen ya? Iya. That's why kita UVP-nya kita bebas pilih menu Pak. Nah kalau kembali ke catering kan nggak bisa pilih menu. Misalnya bapak nggak suka ikan, dikasih ikan, ya mau gimana Pak ya? Gitu jadi ya. pagi, siang, malam itu bisa pilih-pilih terus? Bisa pilih, kita punya 50 menu Pak, bebas pilih. Dan cost-nya berapa itu? Cost apanya Pak? Cateringnya itu satu menu itu berapa? Menunya, Pak, ya. Semua sama harganya? Kita ada 3 paket Pak, harian, mingguan, bulanan. Kalau yang harian itu 31.000. 31 itu 3 kali? Sekali makan? Pak, sekali. Okay. Per pack Pak, jadi kita sistem per pack 31.000. Mingguan, kalau mingguan 5 hari Pak minimal. 5 hari itu per packnya 29.000. Kalau bulanan tetap cuma sekali sehari? Tetap sekali, tapi kalau mau kan makannya orang 3 kali sehari? Pesan 2 kali Pak. 3 kali dong kalau sampai pagi? Oh iya 3 kali. Jarang orang makan dong kalau pagi? Pagi memang jarang orang makan? Kita memang khusus lunch and dinner Pak. Kalau lunch jam 12, dinner jam 5 Pak. Pagi memang nggak ngelayanin? Pagi. Jadi minimum 1 atau 2 dong berarti ya? Kecuali by order Pak, by acara, kantor. Gitu kalau nggak jarang ya? Jadi mulainya siang atau malam ya? Makan siang atau malam Pak. Dan variasinya 29 sampai 31 berarti? 29 sampai 27 Pak.
Oh, kan ada yang paket 27 bulanan lagi, lagi. Pak. Nah, kalau paket bulanan 27.000. Oh, Gitu, Pak. berarti 27 sampai 31. Yes, yes. Berarti kalau yang program pemerintah ini nanti isu-isu kalau di sosial media kan cuma 15.000 ya. 15.000 juga nggak bisa. Kita sekarang nanganin. mulai bikin paket khusus yang corporate, Pak. Di mana corporate itu kita bisa jual di harga 15.000. 10 sampai 15.000, Pak. Itu tetap pakai packing yang sama? Masih kita on discussion, Pak. Oh, oke. Jadi masih belum ditentukan. Iya, belum ditentukan, Pak. By the way, berapa cost dari PET punya ini apa? Kan ada packingnya kan pakai PET loh itu ya. Pakai bento, Pak. Pakai tray itu toh. Iya. Tray yang hitam terus tutupnya bening gitu kan? Iya, benar, bento box. Itu costnya berapa satu Itu biji costnya gitu? kita karena ngambil kuantitinya banyak, jadi per ininya cuma 300 sampai 500 perak, Pak. Berapa? 300 sampai 500 perak. 300 perak. Iya, sampai 300. Kenapa kok sampai 500? Ada beda Tergantung ukuran? Beda ukuran, kadang beda packaging ininya, bahannya, Pak. Kan jadi ada dua variasi? Yes, ada dua variasi, lebih ke kuantiti yang kita ambil, Pak. Kadang kalau kita ngambilnya 1.000, kadang bisa 300, kadang kalau ngambil 500 bisa 500 rupiah, gitu, Pak. Oh, karena Quantity. dari pengambilan saja? Iya, pengambilan Tapi aja, sesungguhnya harganya 300 dong berarti? Iya, 300, Pak. Terus itu kan belum sendok, belum tisu, belum yang lain-lain. Berarti kalau ditambah itu bisa around 500, Pak. 500 ya? Iya. Berarti dari makanannya aja yang lebih dominan ya? Kalau packingnya nggak terlalu ya? Packaging nggak terlalu, Pak. Berarti kalau nanti program pemerintah untuk memberi makan gratis ini dijalankan, tentu itu akan mendapatkan banyak sekali dong orderan-orderan dari government ya, terutama iya, benar, Pak. Iya. Peluangnya sangat besar, tapi memang menunya pasti budgetnya harus disesuaikan kan Iya, benar, Pak. dengan program pemerintah, dan juga kalorinya itu Iya, mesti bener, ditentukan kan. Yes, bener. Menunya seperti apa, kalorinya bagaimana, karena Iya, pemerintah kan mau menghindari supaya tidak ada kekurangan gizi ya, tidak ada bener, Pak. stunting lagi ya. Iya. Kan pasti nggak bisa makanan seadanya atau cuman sayur aja kan nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Harus ada daging atau ikan atau apa ya yang ada. Bahkan kalau corporate itu mau pesen, mereka ada food safety dulu, Pak. Jadi datang tuh, ada SRN datang tuh, ada checklist dulu, Pak. Food safety ini keamanan gimana, hygiene gimana, itu Dapur you ada berapa sekarang? Dapur kita, karena sekarang kita udah ekspansi ke Jakarta, ke Medan, Surabaya. Sudah ada Surabaya di kita 3 OTW, kota? Pak. Udah 4, Pak. 4 kota? Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan. Oke. Kita rencananya pengen ekspansi ke Singapura itu awal tahun depan, Pak. Oh, Singapura juga? Iya, kita on proses, Pak. Gitu. Nah ini berarti yang di 4 kota ini standarnya sudah bisa sama? Standar kita nyesuaiin market, Pak. Karena taste orang Medan sama taste orang Jakarta kan beda ya, lidahnya, Pak ya. That's why kita tetap menu kita nyesuaiin marketnya, Pak. Oke. Dari 4 ini yang paling besar di mana? Dari 4 kota ini? Oh, Jakarta pasti, Pak. Tetap. Jakarta. Jadi tetap majority tetap di Jakarta. Tetap Jakarta, Pak. Tapi yang baru buka di Surabaya. Iya, itu sudah menguntungkan atau masih kita rugi? belum buka, misalnya on proses, Pak. Mau Lagi proses. on proses. Kalau yang di Medan? Kalau di Medan udah buka, Pak. Sudah untung? Sudah pasti. Bulan pertama udah untung, Pak. Satu lagi di mana itu? Di Jakarta, Tangerang itu central kitchen kita, Pak. Berarti di Medan juga bangunnya central kitchen? Central kitchen juga, Pak. Dan itu sewa semua? Itu kita sewa semua, Pak. Oke. Butuhnya tempat berapa besar? Kita cuman butuh space 5x5 bisa lah. Oh, kecil. Kecil, kita nggak terlalu space. Ide untuk besarin catering ini ya karena dimulai dari you kuliah tadi ya. Iya. Akhirnya bisnis itu dikembangkan. Dan pakai brand apa itu? Brand catering aja namanya, Pak. Sudah didaftarkan? Sudah didaftarkan. Sudah keluar? Hak merek, hak PT semua udah, Pak. Oh, sudah. Sudah. Mereknya atas nama PT Catering Aja Indonesia. PT-nya join bertiga? PT kita masih PT perorangan, tapi ini ongoing kita lagi bikin jadi PT biasa, Pak. Perorangan itu berarti milik dari Steven? Milik Steven, ya. Oke. Padahal you join bertiga kan? Join bertiga, ya. Oke. Waktu awal-awal gitu itu menunya lebih ke menu apa? Kalau Steven ingat menu apa ya? itu? Menu ya. Jujur, Pak, kalau kan you bangunnya dari nol kan ini? Yes.
Kalau menu itu kita kan nyesuaiin market ya Pak ya. Kalau orang Tangerang tuh demennya makan ayam bumbu Bali. Oh, ayam bumbu Bali. Jadi memang ya lauk ayam sih Pak ya, yang lebih ini Pak. Oh. Kalau aku sendiri jujur Pak, aku kurang ini soal menu ya, karena aku Lebih ke marketing. masak aja nggak bisa Pak, masak nasi aja nggak bisa Pak. Enggak, you lebih bagi tugas, jadi you lebih ke marketing, ke Iya, sales. aku lebih ke marketing, branding. Oh, jadi tetap you punya partner satu ke arah penyediaan makanannya. Yes. Aku bagian Satu marketing. lagi yang ke arah teknologi Pak. teknologinya. Oke. betul, Jadi menurut Steven apa kunci keberhasilan dari catering aja ini? Oke, kalau di catering aja kan aku udah startup ya Pak ya. Jadi startup itu sebenarnya gampang Pak. Kita cuma main 2 matriks, namanya CAC LTV. CAC itu Customer Cost Acquisition, artinya biaya untuk mendapatkan satu customer Pak. Contoh misalnya kita budget iklan 1 juta, kita bisa dapat 10 customer Pak. Berarti satu customer itu CAC-nya 100.000. Nah, kemudian yang kedua ada namanya LTV. LTV adalah lifetime user. Artinya si customer ini dia sekali pesen bisa berapa lama sih? Bisa sebulan, 3 bulan. Nah, kita kaliin Pak. Let's say sehari dia pesen 30.000 Pak ya. Berarti kalau sebulan itu 900.000, kalau dikali 3 bulan berarti 2,7 juta. Nah, kita dapat nih angkanya. CAC-nya 100.000, LTV-nya 2,7 juta. Nah, semakin kecil LTV, semakin kecil CAC, semakin gede LTV. Itu bisnis sangat menarik Pak. That's why kita bisa lihat Gojek dan Tokopedia value valuasi bisa triliun Pak. Karena orang itu pakai terus tiap hari Pak, bisa pakai bertahun-tahun Pak. Gitu. Ya. Nah, menu spesial atau yang menjadi primadona apa sekarang ini di catering aja? Sekarang kita lebih tetap rendang sapi sih Pak ya. Oh, rendang. Rendang orang Padang memang, itu yang Padang, seperti Padang. iya, Itu yang iya. paling orang suka. Memang teman orang suka. Iya. Oke. Jadi ada daging, ada ayam gitu ya. Daging ayam 2 itu Oke. Pak yang paling. Nah, ini target goal selanjutnya dari catering aja ini apa? Oke. Selain buka di Singapura ini ya. Oke. Ini kayaknya sama kayak Pak Hermanto nih Pak ya. Ah. Pak Hermanto pasti pengennya ekspansi Ya, secara itu ya internasional, globally Pak ya. Sama Pak, aku juga targetnya kita pengen ngebantu masyarakat untuk mendapatkan makan siang yang lebih affordable gitu Pak. Nah, kalau dari Steven, sosok pengusaha siapa yang you kagumi? Oh, kayaknya kalau boleh jujur Pak ya, Pak Hermanto sih Pak. Oh, jangan begitu dong. Karena Saya yang Pak tanya. Hermanto ini perfect Pak di mata aku Pak. Aduh. You Wah, kenal saya dari IG ya? dari IG Pak. Aku waktu itu kan COVID Langsung ya. you DM ya? Ya waktu aku DM saya waktu itu ya. aku sharing-sharing gitu Pak ya. Ya. Kuliah karena konten Pak Hermanto menarik-menarik semua nih. Wah, aku jadi Ya, Jadi saya ini, kan Pak. cuma ingin berbagi kepada para milenial, Gen Z ya, supaya punya mindset positif, bagaimana bisa ngembangin diri sendiri masing-masing, sehingga bisa bermakna bagi banyak orang ya. ih, mantep Pak, Iya. mantep. Jadi sekarang you punya hobi tetap di dunia film, tapi punya bisnis di catering aja, Yes, dan you yes. bisa membagi kedua hal tersebut ya. Tetap paralel Pak, tetap. Ya. Jadi nggak ke arah passionnya untuk ngembangin bisnis di perfilman lagi. Enggak. Enggak ya. Enggak, Tapi mungkin kalau nanti suatu saat ada challenge atau tantangan ke sana masih berminat ya. tetap go ahead Karena Pak. karena kan saya melihat ya drakor Korea ya. Oke. Ini impact-nya terhadap negara Korea luar biasa. Oke. Karena orang sering melihat drama Korea sehingga bisnis-bisnis seperti kuliner ya, resto Korea itu Iya, berkembang. Oke. Terus mulai masuk lagi ke dunia produk-produk Korea, terutama kosmetik, skincare gitu ya. ya toh. Iya. Terus budaya Korea. Iya. Terus akhirnya banyak orang-orang dari mancanegara dari seluruh dunia ingin ke Korea, Iya, bener Pak, bener. sehingga itu bisa mendapatkan devisa yang luar biasa. Termasuk Bapak ya. Saya juga sering ke Korea dan saya punya partner Korea. Wow. Saya join sama orang Korea juga. Wow. Karena memang Korea ini salah satu negara di dunia yang sangat agresif dan bertumbuh pesat. Yes. Selain dari Tiongkok ya, dari China ya, Korea juga termasuk negara yang hebat. Dia bisa bertumbuh terus sehingga yang sebelumnya di bawah Jepang sekarang perekonomiannya mungkin melewati sudah ya, karena bertumbuhnya sangat cepat. Yes. Penghasilan dari orang Korea juga tinggi sekali sekarang. Dan Cleo Dan udah terus masih ekspansi, Pak? bertumbuh
Dan Korea ini bertumbuh terus Mas Ian. Oke. Sedangkan di Jepang kan lebih stagnan ya. Iya benar-benar. Lebih Pak. stagnan. Iya. Jadi memang luar biasa. Tapi Cleo udah ekspansi Pak? Belum. Ke Korea? Kalau ke luar negeri belum. Belum ya Pak ya? Kalau ke luar negeri ya, mungkin soon. Soon ya Pak ya? Soon. Wow, amin. Sekarang amin. pabriknya kan sudah ada 32, tahun ini nambah 4 ya, nanti 36. Ya kalau ada peluang di mancanegara, Cleo sudah saatnya bisa ke mancanegara ya. Mungkin yang dekat-dekat dulu lah, yang di Asia Tenggara dulu. Iya, benar Pak. Ya. Dari sana ya kita ingin produk Indonesia juga bisa menjadi produk global. Yes. Nggak Amin, hanya amin. dari luar yang masuk sini gitu ya. Kalau ngomong soal Gen Z ini ya, generasi muda Gen Z yang selalu merasa khawatir untuk berbisnis, Iya, benar. khawatir untuk memulai, dan begitu banyak alasan-alasan sehingga mengamini kalau dia memang nggak melakukan apa-apa karena memang nggak punya privilege, nggak punya macam-macam, tapi dia nggak jadi apa-apa gitu. Menurut Stephen gimana ini? Oke, menurut saya balik lagi harus dari diri sendiri Pak ya. Betul. Jadi emang kita itu emang harus punya passion dulu Pak. Karena kalau kita nggak punya passion, kita nggak bakal punya spirit Pak, nggak punya semangat Pak gitu. Ya. Emang harus mulai dari diri sendiri dan kita harus tahu end goalnya mau kemana Pak. Aku ngambil contoh Pak ya, kalau di dunia startup itu kan aku ada baca-baca buku, ada satu buku judulnya The Emit. Emit itu by Michael Gerber, itu bagus banget Pak. Jadi dia ajarin sebuah bisnis itu ada 3 tim, harus ada 3 tim Pak. Yang pertama technician. Technician adalah orang-orang yang mengerjakan hal teknis. Contoh masak, koki, videographer, fotografer, itu teknis Pak. Kedua itu manager. Manager adalah orang-orang yang memanage si technician Pak. Nah ketiga adalah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini orang yang visioner, yang melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, Pak. Nah, si technician sama manager, orang-orang hidup di zaman sekarang, Pak. Nah, si entrepreneur ini, dia udah hidup di 2050, Pak. Gitu, Pak. Nah, that's why si entrepreneur ini harus benar-benar punya visioner, Pak. Yeah. Nah, kebanyakan orang pengen jadi entrepreneur, tapi malahan jadi technician, Pak. Malah mengerjakan hal-hal teknis, Pak. Yeah. Mereka beranggapan kalau lu mau buka restoran yang sukses, yang mewah, lu harus bisa masak. Padahal jago masak dengan jago berbisnis adalah 2 hal yang berbeda, Pak. Ya, Gitu, Pak. setuju. Ya. Nah, kalau menurut Stephen kan banyak orang juga berpikir ya, Iya. sebelum memulai bisnis, better belajar dulu, bekerja dulu di perusahaan-perusahaan yang sudah sukses, begitu sudah dapat pengalaman, barulah memulai bisnis. Iya. Nah, ini pendapat Stephen gimana? Oke, balik lagi ke karakternya Pak ya. Kalau orangnya punya passion, ya dia go ahead Pak. Kalau dia emang udah punya passion entrepreneur, ya dia nggak wajib bekerja dengan orang. Ya. Karena seperti aku bilang Pak, bekerja dengan orang dan berbisnis itu 2 hal yang berbeda Pak. Ya. Ya. Tapi kalau dia masih belum punya arahan kemana, dia masih belum punya passion, better dia kerja dulu sama orang. Oke. Ya. Gitu Pak. Oke. Nah ini dari Stephen ada nggak yang disampaikan ke sobat sukses ya, boleh. generasi muda ini, boleh Pak, yang ingin memulai bisnis. Oke. Mungkin apa pesan-pesan dari Stephen? Oke, jadi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis atau apapun, ya teman-teman harus punya end goal dan harus tetap konsisten. Artinya teman-teman jangan baru sehari, wah belum profit nih, langsung off, langsung exit, langsung apa gitulah ya. Tetap harus konsisten sampai teman-teman menemukan udah ngestak nih di sini nih, udah mentok nih. Nah nanti baru teman-teman fokus apakah teman-teman mau lanjutin atau mau pindah gitu. Oke. Ya itu. Thank you nih Stephen. Thank you juga atas Pak. sharing-sharingnya Thank you juga, ya Pak. kepada sobat sukses ya. Iya. Ini Business You yang catering aja bisa memberi inspirasi kepada anak-anak muda. Amin Karena Pak. Amin. Dengan adanya program pemerintah yang akan datang untuk memberi makan gratis ya kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan ini, pasti akan menjadi sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Yes. Amin Pak. Amin. Jadi bagaimana catering aja bisa lahir di banyak tempat, di banyak kota, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Amin. Semoga bisa sukses. Terima kasih. Thank you Pak. Stay humble, stay positive, stay on fire.